Shalom Bethlehem, Bapak Ibu Saudara seiman dimanapun berada, salam sehat bagi kita semuanya. Ketemu kembali dalam acara Relim, Renungan 5 Menit. Kali ini kita akan membaca dari Bilangan pasal yang ke-27 mengenai pergantian pemimpin Israel dari Musa kepada Joshua. Judul renungan kita hari ini, tetaplah jaga hati. Seperti yang pernah saya katakan bahwa hanya 2 orang saja yang Tuhan izinkan masuk ke negeri perjanjian di antara semua orang Israel yang lahir di Mesir, yakni Yosua dan Kaleb. Musa dan Harun pun gagal masuk. Harun mati pada usia 120 tahun di Gunung Hor. Kini giliran Musa akan menemukan hari perhentiannya. Tuhan berkata, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan pada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Menarik sekali untuk membahas alasan Tuhan menghentikan langkah Musa hanya sampai di Gunung Abarim. Dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Ada beberapa alasan dari para penafsir Alkitab yang berbeda-beda tentang ini. Ada yang berkata karena Musa memukul gunung batu itu, padahal Tuhan suruh berbicara saja. Untuk alasan ini saya bisa memberikan masukan bahwa alasan ini kurang tepat, sebab jelas perintah Tuhan pada Musa supaya Musa memukul batu itu. Itu bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 17 ayat 6. Begini, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air hingga bangsa itu dapat minum. Jadi alasan Tuhan menghentikan langkah Musa memasuki tanah perjanjian itu terdapat dalam Bilangan pasal 27 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Musa dinilai memberontak kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dalam Bilangan 20 ayat 12 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Kita hubungkan dengan Ulangan pasal 32 ayat 51 berkata begini, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Jadi jelas Tuhan menilai mereka berdua memberontak terhadap Tuhan. Ada kekesalan terhadap berulang dari umat itu yang tidak dewasa-dewasa, sekalipun mereka sudah berkali-kali melihat mujizat dan penyertaan Tuhan. Diperjelas dalam Mazmur 106 ayat 32 dan 33 berkata begini, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi persungutan dan ulah ketidakdewasaan umat Israel membuat pahit hati Musa sehingga Musa menjadi teledor. Dalam Bilangan 20 ayat 10, ketika Musa telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah padaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kalimat ini memang tidak sinkron dengan perintah Tuhan. Kelihatan kalimat ini keluar dari hati yang kepahitan. Tuhan bilang pukullah batu itu, dan memang Tuhan suruh agar batu itu mengeluarkan air. Musa berkata, kami bukan Tuhan. Mungkin kalau dengan hati yang tenang, Musa akan berkata, dengar hai Israel, Tuhan telah memperhatikan permohonanmu. Lihatlah, Tuhan akan mengeluarkan air dari gunung batu ini. Keteledoran kedua adalah dalam tindakan. Tuhan suruh pukul batu itu, tetapi terlihat kekesalan hati Musa yang Tuhan nilai sebagai pemberontakan. Musa memukul 2 kali. Ini bisa mengarah ke kurang percayaan Musa sehingga harus memukul 2 kali. Atau juga kemarahan yang tidak terkontrol. Akhirnya ia memukul 2 kali. Apapun ceritanya, Tuhan menilai ini pemberontakan dan ketidaksetiaan, dan Tuhan telah menjatuhkan putusannya. It is finished. Kita belajar sesuatu dari pasal ini. Musa yang lemah lembut itu dibuat marah oleh Israel dan sampai teledor dalam perkataan dan tindakan yang membuat ia gagal masuk ke negeri berlimpah susu dan madu itu. Bagaimana dengan kita?
Jangan sampai ulah orang lain memancing kita bertindak teledor dan gagal menerima berkat negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Sekali-sekali kita berlaku cuek dengan persoalannya, tapi tidak cuek pada orangnya. Tetap bersabar menantikan jalan keluar dari Tuhan. Berhati-hati jangan sampai ketidakbertobatan orang yang di sekitar kita menggagalkan tanah perjanjian kita. Kuasai dan tetap jaga hati dan perkataan. Jangan luapkan emosi sesaat yang nanti akan kamu sesali setelah emosi mereda. Jaga hati jangan sampai teledor, sebab dengan menjaga hati kita akan masuk ke negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Horas dan Immanuel.